Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Yogi Livato Rizky. Saya Hendi Wahyu Lukmana. Nah, di sini kami akan mempresentasikan kasus kepailitan ya dari PT Dirgantara Indonesia. Nah, di sini ada latar belakangnya. Apa sih itu kepailitan? Kepailitan adalah suatu proses hukum yang terjadi ketika seseorang debitur. Debitur itu adalah orang yang orang yang ngasih hutang. Terus baik individu maupun perusahaan tidak mampu membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo kepada 2 atau lebih kreditur. Nah, berarti saya salah, maaf tadi. Debitur itu berarti orang yang menghutang, dan kreditur adalah orang yang dihutangi. Terus dalam kondisi ini, pengadilan niaga dapat menyatakan debitur tersebut dalam keadaan pailit melalui putusan resmi. Selanjutnya, apa itu PT Dirgantara Indonesia? Nah, PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan, khususnya dalam desain, pengembangan, dan produksi, khususnya dalam desain dan serta helikopter untuk kebutuhan sipil dan militer 25. Didirikan pada tahun 1976 di Bandung. PT Dirgantara Indonesia merupakan produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu kasus dari PT ini, Dirgantara Indonesia ini. Nah, PT Dirgantara Indonesia mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. Nah, jadi kreditur mengajukan permohonan pailit ke pengadilan negara. Nah, dasar hukumnya yaitu UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Terus dasar hukumnya yang kedua yaitu pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak mampu membayarnya dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Terus analisis UU. Analisis pasal yang dilanggar selanjutnya seperti tadi, pasal 2 ayat 1 juga. Terus penjelasannya yaitu pengadilan niaga akan menilai apakah syarat kepailitan terpenuhi minimal ada 2 kreditur dan 1 utang yang jatuh tempo. Terus ya jika terbukti debitur. Nah, jika terbukti debitur bersalah, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu solusi hukum. PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur dapat mengajukan PKPU untuk mendapatkan waktu restrukturisasi utang sebelum diputuskan pailit. Proses kepailitan. Jika PKPU gagal, maka proses kepailitan dilanjutkan. Aset debitur akan dikelola oleh kurator untuk membayar utang kepada debitur. Menyusun solusi hukum, yaitu yang pertama solusi jalur litigasi atau pengadilan. Permohonan PKPU, PT Dirgantara Indonesia dapat mengajukan PKPU untuk negosiasi pembayaran utang dengan kreditur. Yang kedua, proses kepailitan. Jika PKPU tidak tercapai, pengadilan memutuskan pailit. Kurator mengelola aset dan dilakukan pembagian hasil likuidasi kepada kreditur.
Yaitu yang ketiga, solusi jalur non litigasi, meditasi atau arbitrase. Sebelum atau selama proses PKPU dapat dilakukan mediasi antara PT Dirgantara Indonesia dan para kreditur untuk mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan. Yaitu yang terakhir kesimpulannya, kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia harus diselesaikan sesuai UU Kepailitan. Solusi terbaik adalah negosiasi restrukturisasi PKPU. Namun jika gagal, proses kepailitan harus dijalankan untuk melindungi hak kreditur. Terima kasih. Nah, jadi begitulah analisis kasus tentang PT Dirgantara Indonesia yang mengalami pailit. Jadi kalau tidak bisa bayar hutang, jadi jangan mengambil hutang ya teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.